ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala pada kajian di sore hari ini dan juga pada jadwal yang berikutnya kita akan mengkaji kitab Fadhailul Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Untuk bagi santri takhassus wajib memiliki kitab tersebut. Dan dihafalkan ayat atau hadis yang kita lewati dari buku atau dari kitab yang kita kaji ini. Kita masuk pada bab yang pertama. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bab fadhaili tilawatil Qur'an wa ta'allumihi wa ta'limihi. Bab keutamaan membaca Al-Qur'an wa ta'allumihi dan keutamaan mempelajarinya wa ta'limihi serta mengajarkannya. Ini bab yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di awal-awal buku ini. Disebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran serta keutamaan mempelajari Al-Quran dan keutamaan mengajarkannya. Makna dari bab ini bahwasannya Al-Quran tersebut memiliki sekian banyak keutamaan. Baik keutamaan ditinjau dari sisi pembacanya atau yang mempelajarinya atau yang mengajarkannya. Merupakan sesuatu yang sangat pantas bagi seorang talibul ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, dia mempelajari keutamaan Al-Quran. Wa minal jadir bi talibil ilmi ay ya'lama fadlal Qur'an wa fadla ta'allumihi wa fadla ta'limihi wa fadla tilawatihi wa qiraatihi. Merupakan perkara yang sangat pantas dan sangat layak bagi para penuntut ilmu dia mempelajari keutamaan Al-Quran. Antum harus tahu keutamaan Al-Quran itu apa. Kemudian keutamaan mempelajari Al-Quran, keutamaan mengajarkannya, keutamaan membacanya. Nanti kalau antum tahu tentang keutamaan pada bab masing-masing tersebut, maka yang demikian itu bisa memotivasi antum untuk semangat
di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Oleh karena itu mereka para ulama di zaman dahulu antusias membukukan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quranul Karim. Seperti Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam, Al-Firyabi, Al-Imam An-Nasai, wa Abu Awana, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Mereka menyusun buku tersendiri tentang keutamaan Al-Quran. Itu dalam bentuk buku tersendiri. Namun di sana ada para ulama yang memasukkan bab keutamaan Al-Quran tersebut pada karya tulis yang mereka tulis. Seperti Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari tentang keutamaan Fadailul Quran. Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Al-Imam Ad-Darimi dalam musnadnya, Sa'id ibn Mansur dalam sunannya. Dan para ulama yang lain menyebutkan dalam karya tulis mereka. Kenapa mereka para ulama menyusun dan menyelipkan tentang keutamaan Al-Quran dalam rangka memotivasi para penuntut ilmu. Ingat ya, daras ana tidak bisa tegak, jangan cengenges-cengengesan. Setiap daras ada murajaah ya. Mau Sahih Bukhari, mau pelajaran ba'da zuhur, ba'da asar, ada murajaah 5 menit ya, atau 10 menit nanti ada murajaah. Jadi mulai daras ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, daras anas, sebelum daras ada murajaah. Jangan cengenges-cengengesan, jangan senyum-senyum, yang tidak nyatat resiko tanggung sendiri ya. Kita tatbik, kita terapkan di sini ya, jangan salahkan, kalau perlu disebab. Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Imam ya di Ma'bar, kalau orang setoran hadis tidak bisa sebat, itu tangan, telapak tangannya disebat. Kita kembali ke metode Al-Mutaqaddimun ya. Yasir, jangan senyum-senyum, nanti ditanya tidak bisa. Ini untuk tahun ini ana udah mati-matian meluangkan waktu untuk pelajaran-pelajaran. Jadi berserius, yang tak khusus. Jangan cengenges-cengenges, main-main, bercanda. Ini selesai dari sini pikir, mau beli asli beli, tidak beli fotokopi. Tidak ada istilah lagi, tidak ada kitab. Kita ini belajar berserius ya, bukan tempat main-main. Untuk anak tahfidz masih dikasih udzur. Jangan antum santai-santai ya. Ana untuk ngajarkan kitab ini ya, Fadailul Quran, untuk mendapatkan syarahnya ini tadi udah berbulan-bulan ya. Untuk dapat syarah ini berbulan-bulan, baru bisa ngajarkan ke antum matan ini tadi. Cuman dapatkan syarah ya, susah setengah mati. Harus titip sama orang yang di Aden, beli, dibawa pulang dari Yaman, dibawa ke Indonesia. Itu pun tidak bisa nitip banyak, barulah bisa berani buka pelajaran Fadailul Quran ini sama antum. Jadi perjuangan untuk bisa ngajar antum ini, mengajarkan kitab Fadailul Quran ini tadi, itu perjuangannya tidak gampang ya. Jangan antum kira kita esek-esek ya, leye-leye. Apalagi ngajar kita ini tidak menggunakan media HP,
Tidak menggunakan PDF. Untuk ngajar ini tadi, yang antum, yang kitab seperti ini tadi, yang dipegang si Feros itu, anak ngajarnya itu harus punya syarah. Qala Idul Marjan ini, syarah Fadil Quran, itu perjuangan berat sekali. Hubungi ke Madinah, ada ndak jualan di Madinah, suruh cari orang yang di Madinah, sampai anak mahasiswa Jamiah Islamiyah cekkan sana di Madinah, ndak dapati. Carikan di Vius, ndak didapati. Sampai orang di Aden baru bisa didapati. Titip sama Firhan, ndak dapat. Titip sama Syarif, ndak dapat. Nah, ini perjuangannya berat. Jadi kalau antum main leye-leye, darasnya santai-santai, itu tidak pantas. Tadi ingat yang anda sebutkan, siapa-siapa para ulama mutaqaddimun yang menulis buku-buku tentang keutamaan Al-Quran, tidak menutup kemungkinan besok ditanya. Ya. Pokoknya nyatet baik-baik, fokus baik-baik. Setiap pelajaran nanti ditanya. Apalagi Sahih Bukhari, siapa perawinya, nama orang-orangnya, segala macam. Setiap pelajaran ditanya. Untuk takhasus, nama-nama yang takhasus, tolong. Siapa ketua kelasnya, tuliskan namanya masing-masing, taruh di sini daftar masing-masing. Tolong diketikkan. Tolong antum ketikkan nama-nama takhasus yang belajar sama Ustaz Abu Jarir, namanya taruh di sini. Ketikkan, taruh kertas lembar, absen. Taruh di sini. Pakai bungkus supaya awet di plastik. Taruh nama di sini. Dan ditanya. Tidak bisa tanya, mungkin hukumannya tidak lagi push up. Karena antum harus jadi. Harus bisa. Karena bukan lagi anak-anak. Berani masuk program takhasus berarti antum berani masuk untuk menyelami kutubnya para ulama. Jadi bukan lagi sempatnya leye sana, leye sini, canda sana, canda sini. Bukan tempatnya. Difahami? Yang program takhusus itu berarti ketika antum melangkahkan kaki masuk program takhusus, ya, Yasir, Aiman, Adha, Syauki, siapa-siapa yang takhusus, Randi, anak-anak Pekanbaru, ketika antum melangkahkan kaki masuk program takhusus, antum bukan lagi marhalanya tahfidzul Quran, tapi antum dididik untuk menjadi seorang dai. Kalau bahasa kasarnya antum dididik untuk menjadi pengajar, menjadi duat, menjadi khotib, ya. Jadi belajarnya harus serius, bukan lagi tempat main-main, senyum-senyum, canda-canda. Difahami? Ada ya, Naufal, ya, Yasir juga. Hukumannya beda dengan anak-anak tahfidzul Quran. Sebab kalau tidak dipertegas dari awal sekarang ini, harapan anak 3 tahun antum yang ikut program takhusus itu sudah betul-betul berbekal. Apalagi Ustaz Abu Jarir sudah merapikan program, sudah ditata dari awal. Nah itu kalau antum betul-betul fokus, nyatet yang rapi, yang bagus dari program dars ba'da zuhur, dars ba'da asar, ba'dal maghrib. Antum nyatat, antum perhatian, subuh juga sama. Itu dars saja sudah dars kitab saja antum sudah sehari bisa dapat 5 kitab. Ya. Antum catat, antum simpul, antum merapikan, jangan pelangak-pelongo. Itu luar biasa. Bukan dalam rangka untuk mimbab at-tafakhur, bukan dalam rangka untuk bangga-bangga. Antum kan tidak dapat pelajaran selain di tempat sebagaimana yang di Darul Hadis ini tadi. Buku yang kita pakai, kadang kita harus kirim dari Yaman, harus kirim dari Mesir. Kita tidak mengandalkan media HP, kita tidak mengandalkan cuma sekedar ngajar, kasih ijazah, tidak. Tapi tujuan kita untuk mendidik antum betul-betul menjadi seorang yang berilmu. Difahami baik-baik. Ya, tulab, anak-anak yang berasal dari Pekanbaru juga sama. Manfaatkan waktu. Diporsikan waktu tersebut, jangan digunakan untuk main-main, banyak bercanda, waktu antum terbatas. Difahami? Ini anak-anak takhusus ini nanti duduk dipisah. Yang tahfidzul Quran sebelah kiri, takhusus sebelah kanan.
Supaya serius, fokus. Difahami? Anak-anak takhusus bukan lagi anak-anak yang tahfidzul Quran, yang cuma sekedar belajar, ngafal. Tapi antum harus mikir. Harus mikir. Antum sudah baligh, antum harus sudah mukallaf. Antum dititipkan di pondok pesantren ini tadi, harapan orang tuanya antum. Antum bisa memberikan bimbingan kepada orang tua. Paling tidak antum diharapkan menjadi anak yang saleh, yang bisa mendidik, minimal memegang tangan mereka, menuntun mereka. Bukan malah sebaliknya. Antum dititipkan di pondok pesantren tapi tidak terarah. Difahami baik-baik. Ini tanbih untuk antum. Ini di awal program, ana ingat sekali lagi. Ya, ada 15 santri. Tolong diperhatikan baik-baik. Pelajarannya, rapikan bukunya, bawa catatan. Ya, dirapikan. Ini pelajaran keutamaan Al-Quran. Rapikan catatan. Adab, rapikan catatan, bawa catatan. Pelajar Ustaz Abu Jarir, bawa catatan, bawa kitab, dirapikan. Dan tidak menutup kemungkinan antum-antum yang program takhusus ini ada masanya antum akan diperintahkan atau disuruh untuk ngasih tausiah atau khutbah. Serius, anak tidak bercanda. Difahami? Jangan leyi. Santai-santai, jangan ngingis. Suruh ngisi tausiah nanti, ada di sini. Ya. Jelas? Supaya antum punya tanggung jawab, beban. Orang tua antum nitipkan di sini untuk belajar di sini, harapan antum bisa membimbing mereka, nuntun mereka. Bukan antum malah yang dituntun oleh orang tua. Fahami? Abid juga sama. Tolong nanti dibuatkan namanya secepatnya. Anak-anak yang takhusus ini siapa? Mulai dari siapa? Adha. Yang anak kenal Adha, Aiman, Syauki, Naufal, Yasir. Siapa lagi? Randi, tuh Zaki, Abid. Anak-anak Pekanbaru ini belum kenal semua nama-namanya. Nama-nama yang seperti ini tadi catat, tulis, nanti taruh sini di absen. Ya, antum si Zubair bukan takhusus. Kemudian di sini Syekh Muhammad rahimahullah taala menyebutkan ayat di antara ayat tentang keutamaan membaca Al-Quran atau keutamaan Al-Quranul Karim. Beliau bawakan ayat wa qaulillahi subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Orang-orang yang beriman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas orang-orang kufar. Sedangkan orang-orang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas orang-orang yang beriman. Namun dari sisi mana ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tentang keutamaan Al-Quranul Karim? Dikatakan ayat ini menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Tidak diragukan lagi, ilmu
atau merupakan bagian dari ilmu atau sumber ilmu adalah Al-Quranul Karim. Sehingga maksud dari ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat, mencakup orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. Namun terangkatnya derajat orang-orang yang berilmu dengan ketentuan idza amilu bi ilmihim, sehingga terangkatnya ahlul Quran di atas orang-orang yang bukan ahlul Quran tatkala mereka mengamalkan Al-Quran tersebut, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu Zaid. Maknanya apa? Seseorang kalau dia punya ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, secara khusus memiliki Al-Quranul Karim, dia pelajari dan dia amalkan, maka orang tersebut akan terangkat kedudukannya. Dan juga dalam ayat ini terdapat keutamaan suatu ilmu dibandingkan beribadah tanpa ilmu. Oleh karenanya sebagian salaf seperti Mutarrif Ibnu Syikhir, beliau pernah mengatakan fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih aku cintai dibandingkan keutamaan ibadah. Sebagaimana tadi kajian kita di siang pada zuhur tadi, terangkatnya ilmu tersebut atau terangkatnya ahlul ilmi mencakup hissan wa maknawiyan. Secara hissi kedudukannya terangkat di tengah-tengah umat manusia. Secara maknawi mereka juga terangkat nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan ayat yang berikutnya. Wa qawlihi ta'ala ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa ma kana li basharin, tidak pantas bagi manusia, bagi bashar. Lafadz bashar dikatakan oleh Ibnu Jarir adalah lafadz yang la wahidalahu, ya, tidak ada tunggalnya. Makna bashar itu kholqu bani Adam, sekelompok bani Adam, jumlahnya banyak. Jadi ketika disebutkan bashar itu mencakup banyak orang. Seperti makna kaum, kaum itu mencakup banyak orang dan dia tidak ada bentuk tunggalnya. Disebutkan manusia disebut bashar li zuhurihim wa adam khafaihim, dikarenakan mereka nampak tidak ada kesamaran padanya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana li basyarin. Maka kana li basyarin. Tidak pantas bagi umat manusia. Ayyutiyahumllahul kitab. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Alkitab. Alkitab tersebut mencakup seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan para rasul. Seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Itu kitab yang padanya terdapat perintah dan larangan. Terdapat khabar, mawa'id. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang setelahnya dari kalangan mereka-mereka yang membawa Al-Quran tersebut wal hukmah, dan juga tidak pantas bagi mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hukm. Dikatakan oleh Ibnu Abbas makna al-hukm di situ al-ilm, sehingga makna ayat maka li basyarin ayyutiyahumllahul kitab wal hukma wan nubuwah. Tidak pantas bagi seseorang, bagi umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an atau kitab dan juga ilmu serta kenabian, summa yaqula linnas, kemudian dia mengatakan kepada umat manusia, kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas dia mengatakan kepada umat manusia, jadilah kalian para penyembah aku dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak layak bagi seorang pun dari kalangan umat manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan Al-Qur'an, khususkan dengan ilmu, khususkan dengan kenabian. Seorang nabi, seorang rasul tidak layak dia mengatakan kepada umat manusia, kunu ibadan li min dunillah. Jadilah kalian para penyembahku. Walakin akan tetapi yang selayaknya yang mereka sampaikan kepada umat manusia adalah kunu rabbaniyin. Jadilah kalian rabbaniyin. Apa makna rabbaniyin? Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Rabbaniyin adalah para ulama, hukama, fuqaha, yaitu para ahli ilmu, ahli fikih, orang-orang yang penuh dengan hikmah dari kalangan para ulama Rabbani. Bagaimana ulama Rabbani tersebut? Mereka adalah orang-orang yang yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibarihi. Ulama Rabbani tersebut adalah orang-orang yang mengajarkan kepada umat manusia sigharal ilmi, ilmu terkecil, qabla kibarihi, sebelum ilmu terbesar. Itulah yang disebut dengan Rabbani. Kapan dianjurkan Rabbani tersebut? Dianjurkan Rabbani tersebut adalah bima kuntum tu'allimunal kitab. Jadilah kalian Rabbaniyin, jadilah kalian para ulama, para pendidik, para pengajar yang Rabbani. Kapan sudah dituntut untuk menjadi Rabbani? Sudah sejak dini. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalian hendaknya menjadi seorang yang Rabbani dengan apa yang kalian telah ajarkan berupa kitab tersebut, berupa Al-Quran tersebut, berupa ilmu tersebut. Ajarkan dengan metode Rabbani, metode yang terendah sampai yang tertinggi, yang tergampang sampai yang tersulit. Kemudian juga
wa bima kuntum tadrusun. Juga kalian ajarkan atau kalian menjadi rabbani tatkala kalian belajar. Apa maknanya? Maknanya ya'lamunal kitab wa yu'allimunal kitab. Mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut dengan metode Rabbani. Sehingga makna ayat tersebut membimbing kepada kita semua. Bagi seseorang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi hamba yang Rabbani. Lihat di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang yang Rabbani. Kapan menjadi Rabbani? Menjadi Rabbani ketika mengajarkan dan menjadi Rabbani ketika belajar. Apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, Alkitab tersebut. Sehingga sisi pendalilan dengan bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, bahwasannya perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengajar dan belajar Al-Quranul Karim dengan metode Rabbani. Makanya seseorang kalau mau belajar Al-Quran, dimulailah dari metode Rabbani, dari buku yang terendah. Iqra misalkan, kemudian dia naik menghafal Al-Quran terus. Kemudian dia ajarkan. Nah, belajar dan mengajar Al-Quran dengan metode Rabbani adalah sesuatu yang diperintahkan. Ketika belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran dianggap sesuatu yang diperintahkan, dianggap sesuatu yang Rabbani, maka perkara tersebut menunjukkan bahwasannya hal tersebut sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang sesuatu di dalam Al-Quran, melainkan perkara tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah. Sehingga ketika antum belajar Al-Quranul Karim, maknanya antum telah mempelajari sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi keutamaannya. Kenapa antum belajar Al-Quran? Karena perkara tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kenapa kita juga mengajarkan Al-Quran? Jawabannya dikarenakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Jadilah kalian orang yang rabbani terhadap apa yang kalian ajarkan berupa kitab tersebut, diantaranya Al-Quranul Karim. Sehingga kita mengajarkan Al-Quran, antum di sini ada program tahfidzul Quran, itu semua dikarenakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa antum harus belajar menghafal Al-Quran? Itu juga jawabannya sama, dikarenakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar program. Jelas? Ya. 2 ayat ini antum hafalkan, besok disetorkan. Ya. Naktafi bihadza.